Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaahnya banyak tapi salamnya sedikit, lemes semua Pak ya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, yang kompak Pak ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Allah subhanahu wa ta'ala itu senang perkara yang ganjil. Jadi saya baru salam 2 kali, insya Allah mau salam 1 kali lagi. Saya doakan yang mau jawab salam saya, yang punya bisnisnya lancar, yang punya jualannya laris, yang punya utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah ini baru kompak serentak, berarti kayaknya utangnya banyak ini. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala akmal talana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khataman nabiyyin wa imamil mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah sholat raweh rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf barangkali dalam penyampaian saya suara saya hilang-hilang Bapak Ibu sekalian, karena saya dari subuh Pak, kultum subuh jam 8 kultum duha, duhur kultum duhur, jam 2 siang tadi kultum bersama majelis taklim pesantren kilat. Setelah itu hampir menjelang asar, setelah sholat asar saya buka bersama di Hotel Haris bersama orang Singapura, karena kebetulan saya punya yayasan. Setelah itu langsung saya ke sini. Habis dari sini saya akan ngisi lagi di Batu Aji untuk acara santunan anak yatim piatu. Jadi episode saya masih 1 kali lagi Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita harus bersyukur karena apa? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa Ibu Bapak sekalian? Kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keistimewaan ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan untuk umat-umat sebelumnya. Hanya diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati khamsatu asya'a lam tu'ti li ahadin qablahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 5 keistimewaan ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan untuk umat-umat sebelumnya, hanya diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah idza kana awwalu syahri Ramadan nadarallahu ta'ala birrahmah. Wa man nadarallahu ta'ala birrahmah la yu'adzibu ba'dahu bihi abada. Yang pertama, ketika datang awal bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala melihat umatku dengan pandangan kasih sayang. Barang siapa yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang, maka tidak akan disiksa setelahnya selama-lamanya. Yang kedua, keistimewaan Allah yang hanya diberikan untuk umat Rasulullah SAW,
ya'muru Allahu ta'ala lil malaikati bil istighfari lahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat supaya mau memintakan ampun untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allahu ta'ala lil jannati ittakhid zinata wa qala jannah udkhulu as-shaimuna bi jannatin aminin. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga, wahai surga, ambillah perhiasanmu. Kata surga menjawab, wahai orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan aman dan damai. Yang keempat, keistimewaan Allah yang hanya diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anna raihatu famu shaim indahu khairun minal miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa indallah, menurut Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak misik. Tapi ini indallah Bapak Ibu sekalian, kalau menurut manusia ya yang namanya bau mulut ya baunya luar biasa. Apalagi habis bangun tidur siang-siang, dahsyat sekali baunya. Tapi indallah, menurut Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Yang terakhir, keistimewaan Allah yang hanya diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu ta'ala lidunubihim jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya umat Rasulullah yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita kategori golongan yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah umatnya diberikan 5 keistimewaan oleh Allah, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya ketika di bulan suci Ramadan ini juga 5 perkara Bapak Ibu sekalian. Apa saja? Yang pertama adalah hadir di majlis ilmu. Kita disuruh oleh Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan hadir di majlis ilmu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisul ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala fi kulli qadamin ibadatin sana. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu ketika di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di setiap langkah kakinya akan dicatat oleh Allah ibadah 1 tahun. Setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan untuk menuju di majlis ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seumpama mau berangkat sholat tarawih, lebih baiknya muter-muter dulu Bapak Ibu sekalian. Karena semakin banyak langkah yang kita langkahkan, berarti akan semakin banyak pahala yang kita dapat. Yang kedua, wasiat Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan ini adalah dawamu alal jamaah. Kita disuruh oleh Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan sholat 5 waktu secara berjamaah. Karena kata Rasulullah SAW, man dawamu alal jama'ati fi Ramadan kataballahu ta'ala fi kulli raqatin madinatin tamna'u min nikmatillahi ta'ala. Barang siapa yang selalu sholat 5 waktu secara berjamaah ketika di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di setiap 1 rakaatnya akan dibangunkan rumah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan ini adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, man birru walidayhi fi Ramadan nadarallahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun bil jannah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat dirinya dengan pandangan kasih sayang dan akan ditanggung oleh Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasiat Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan ini adalah
khusus bagi para istri Bapak Ibu sekalian. Apa wasiatnya? Setiap istri ketika di bulan suci Ramadan disuruh selalu minta ridho atas suaminya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imro'atin tatlubu ridho zaujaha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah." Barang siapa bagi setiap istri ketika di bulan suci Ramadan selalu minta ridho atas suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Maryam dan Siti Asia. Artinya balasannya langsung surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bagi para istri ketika di bulan suci Ramadan, kalau mau melakukan apapun izin dulu dengan suaminya. Supaya apa? Mendapatkan ridho dari suaminya. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita punya istri, kita minta minum saja, "Ibu tolong bikinkan kopi." Apa jawaban istri kita? "Kopa kopi, kopa kopi." Tidak pernah ngasih uang, mintanya kopi saja. Padahal ibu-ibu mohon maaf sebelumnya, ketika suami kita minta minum, lantas kita sajikan, di setiap satu tegukan yang suami ibu minum, itu pahalanya adalah seperti orang yang berpuasa selama setahun plus sholat tahajud. Bayangkan ibu-ibu, kalau ibu pengen mendapatkan pahala yang lebih banyak, bikinkan suaminya kopi 1 galon ibu. Dijamin itu ya, pahalanya lebih banyak. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya suami ibu tidak bakal rewel sampai subuh selanjutnya itu. Ya Bu ya, jadi mau ngapa-ngapain harus minta ridho suaminya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Perempuan itu paling enak. Masuk surganya enak, masuk nerakanya juga enak. Perempuan itu kalau meninggal dunia mendapatkan ridho dari suaminya, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun pintu surga ia mau. Tapi kalau tidak mendapatkan ridho dari suaminya, jangankan surga yang ia dapatkan, bau surga pun dia tidak akan mendapatkan. Ibu bapak sekalian, saking enaknya perempuan Bapak Ibu sekalian, kalau masuk surga tidak adil bagi suami. Apa? Suami kalau masuk surga cuma dapat 1 perkara Bapak. Tapi kalau perempuan ketika masuk surga dapat 3 perkara Bapak Ibu sekalian. Apa saja? Laki-laki kalau masuk surga cuma dapat 1, apa? Bidadari Bapak. Tapi kalau perempuan di dalam kitab tafsir Sawi Sarah Tafsir Jalalain dapat 3 perkara. Apa saja? Yang pertama dapatnya adalah bidadara. Jadi ada bidadari, ada bidadara. Yang kedua dapat perhiasan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok perhiasan? Karena istri di dunia suka yang namanya perhiasan. Kalau Bapak tidak percaya, setelah sholat tarawih mampir ke toko emas, beli emas 1 kintal Bapak. Lantas emasnya ditaruh di samping suami sendiri tuh, panggil tuh istri, milih mana Pak? Milih emas apa milih suami? Milih mana Bu? Tuh kan, semuanya milih emas Pak. Tak ada yang setia istri Bapak ini. Itu sehingga akhirnya di dunia, karena dia suka yang namanya perhiasan, kelak di surga dia akan mendapatkan perhiasan. Yang ketiga, seorang istri kalau seumpama masuk surga, jika keluarganya soleh-solehah semua, anak turunnya juga solehah, maka dia akan dikumpulkan seperti hanya di dunianya. Di surga akan dikumpulkan seperti hanya di dunia. Itu yang disebut dengan istilah istri dunia, istri akhirat. Jadi ada istilah istri dunia, istri akhirat lain Pak. Dan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh para suami kita Bapak Ibu sekalian, itu mempunyai istri yang solehah. Sesuai dengan lagunya Bang Haji Roma Irama, setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri solehah, istri yang solehah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'uha al-mar'atu solehah. Dunia seisinya adalah perhiasan, sebagus-bagus perhiasan adalah istri yang solehah. Yang terakhir, wasiat Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan adalah
kita sesama muslim harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu. Karena kata Rasulullah SAW, "Mamin muslimin qadu hajati akhi al muslim fi Ramadan, qadallahu ta'ala alfu hajatin fi yaumil qiyamah." Barang siapa sesama muslim antar muslim ketika di bulan suci Ramadan saling tolong menolong, saling bantu membantu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuknya 1000 hajat di yaumil qiyamah nanti. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya tetangga tidak punya bukaan, kasih bukaan. Kalau kita punya tetangga tidak punya takjil, kasih takjil. Kalau kita punya tetangga tidak punya yang namanya THR, kasih THR Bapak Ibu sekalian ya. Cuma bercanda Ibu Bapak ya. Itu wasiat Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah manfaat fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.